Eh, Mungkin jarang ada yang tahu nih Pak bahwa di dunia digital saat ini bahkan topik-topiknya Pak Budi ini juga topik-topik seputar digital juga ya, karena membawa digital Bet- transformation juga di beberapa startup di Indonesia ya. Tapi nggak Betul, kalah betul. pentingnya juga ya Pak, ternyata di dunia yang serba digital, semua orang di online, grow business with networking itu fundamental yang tetap penting. Apalagi buat anak-anak yang sekarang mungkin udah terlahir di dunia digital, tapi gimana ya cara kita bisa menggunakan networking. Nah, penariknya teman-teman, mungkin buat teman-teman yang juga baru join, kalau nggak salah ya Pak ya, saya intro sedikit ya buat Pak Budi. Iya, Kalau kalau nggak silakan. salah, Pak Budi ini sangat minim privilege dari awalnya. Nanti saya juga mau gali-gali dengan Pak Budi langsung. Minim privilege, Hmm. mungkin teman-teman di sini juga banyak sekali di sosial media yang komplain, tapi aku sukses itu nggak punya privilege gitu ya. Nah, karena itu malam Iya. ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Budi. Ternyata ada cara networking bahkan jika teman-teman tidak punya privilege ataupun minim privilege. Nah, ini apa yang kita bagikan di malam hari ini. Dan Pak Budi ini adalah anak dari tadinya supir mikrolet yang bisa jadi direktur multinational company, bahkan mendapatkan Best CFO tahun 2013-2015, CFO dari Zalora, dan juga presiden direktur dari Genus Supir Indonesia. Nah, mungkin sebelumnya Pak, boleh diperkenalkan ke teman-teman yang ada di sekolah pebisnis, kurang lebih siapa Pak Budi dan kesibukannya apa sekarang Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Yosef dan selamat malam nih Sobat Sekolah Pebisnis Indonesia ya. Jadi ya saya eh, Direktur Keuangan dari beberapa perusahaan multinasional dan saya 30 tahun di bidang keuangan dan tidak hanya secara profesional, tapi sekarang saya sudah mempersiapkan 10 tahun sebelum usia pensiun saya sudah mempersiapkan entrepreneurship ya, sehingga sekarang saya punya namanya Siddhartha Co. Itu suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dan accounting service di mana kita sudah memiliki beberapa klien yang cukup besar, yang omsetnya sampai triliun, baik di pabrik maupun di bidang properti ya. Jadi saya beruntung sekarang saya sudah punya punya tim dan perusahaan di mana saya sudah bisa financial freedom lah, kurang lebih seperti itu. Saya ingat melihat dari satu postingan dari Pak Budi itu satu kata-kata yang Pak Budi bilang bahwa if you are not doing networking, you are not working gitu apa ya. Kalau kita nggak Iya. melakukan networking, berarti mungkin kita sebagai pebisnis atau sebagai teman-teman yang sedang meniti karirnya, artinya kita mungkin belum bekerja dengan sepenuhnya gitu ya. Apalagi kalau saya lihat dari Pak Budi, track recordnya 30 tahun di dunia keuangan, kayaknya secara secara keuangan atau hitung-hitungan itu pintar ya teman-teman ya, luar biasa kayak apalagi 30 tahun dia keuangan dan ganti kesana kemarin jadi CFO, tapi ternyata pintar aja nggak cukup gitu kalau katanya Pak Budi ya. Nah, Betul. malam ini kita akan ngebahas kenapa sih dan gimana sih caranya teman-teman biar kita bisa grow with networking ya. Mungkin awalnya Pak, Iya. gimana sih Iya. ceritanya Pak Budi dari awal, katanya kan kalau saya nggak salah dengar awalnya dari anak supir mikrolet ya, tapi Iya, ternyata iya, iya. bisa merintis hingga bisa jadi seperti saat sekarang ini gitu. Boleh nggak Pak? Sedikit aja di-share ke kita di sini buat motivasi. Iya, jadi saya memang waktu saya kecil itu saya anak yang serba berkekurangan ya. Jadi even saya waktu umur 7 tahun itu saya kesulitan untuk belajar berhitung ya, berhitung sampai 100 saya kesulitan, termasuk saya sangat sangat minder karena saya merasa saya kurus, saya merasa wajahnya nggak bagus, terus saya merasa, even saya waktu TK dan SD ya, saya tuh kalau masuk ke sekolah, saya melewati orang tua murid gitu, saya tidak berani menatap wajah mereka. Jadi saya kalau melewati mereka, saya tuh nyender-nyender tembok supaya akhirnya saya bisa masuk gitu ya. Karena saya nggak pede untuk look at them and face them gitu. Jadi saya sangat minder. Namun mama saya itu mengajarkan pentingnya pendidikan dan takut akan Tuhan. Dan ayah saya memang seorang supir mikrolet dan
ibu saya itu seorang ibu rumah tangga yang menjadi broker broker rumah lah kurang lebih. Dan saya itu 8 bersaudara ya. 8 bersaudara dan tentunya penghasilan orang tua juga tidak gitu tetap dan tidak gitu pasti karena mendapatkan penghasilan dari transportasi yang sangat sederhana yang kadang kadang saya juga kalau pulang dikasih uang jajan 100 rupiah gitu kan dan kadang kadang kita juga eh, kalau ke sekolah itu kadang saya harus jalan cukup jauh ya. Dan kalau beruntung pas ayah saya jalan suatu ketika nih, saya eh, saya mau ke sekolah, lalu tiba-tiba mikrolet ayah saya datang ya. Lalu saya naik dan sebenarnya arah saya tidak menuju sekolah, menjauhi sekolah. Dan ternyata dalam perjalanan itu naiklah guru guru SD saya, guru kelas 2 itu 2 SD namanya Ibu Heti. Lalu Bu Heti, Budi ada di sini katanya. Oke. Budi mau kemana? Karena dia tahu arah sekolah itu di mana. Kok saya tuh ke sini gitu ya? Oh, nggak Sarah ya. Saya, iya nggak Sarah. Jadi saya bingung jelasinnya. Saya mau bilang ini saya ikut ayah saya juga malu. Jadi saya speechless gitu ya. Sampai akhirnya ayah saya sendiri yang jelasin. Bu Heti, Bu, ini Budi ini anak saya gitu. Oh, oke. Jadi saya sendiri nggak mau mengakui itu ayah saya gitu ya. Saya benar-benar nggak mau mengakui kondisi saya karena saya saking mindernya sampai seperti itu gitulah. Namun karena prestasi saya akhirnya bisa waktu itu saya SD-nya Santa Maria Fatima, saya rajin belajar ya, terus SMP-nya juga saya masuk Santa Maria Fatima dan saya diajarkan oleh kakak ipar saya, jadi kakak saya nomor satu punya pasangan, dia lulusan dari London, diajarkan pentingnya bahasa Inggris. Jadi saya dikasih buku sistem bahasa Inggris 24 jam dan sebagainya. Jadi sejak itu saya rajin belajar bahasa Inggris. Dan saya ditekankan bahwa pentingnya bahasa Inggris dan matematika. Sehingga akhirnya karena saya cukup tekun belajar, SMP itu akhirnya saya masuk ke SMA Canisius. SMA yang cukup favorit. SMA yang biasanya anak-anak orang kaya atau orang yang cukup pinter lah. Dan itu cowok semua ya. Dan saya senang bahasa Inggris sampai akhirnya waktu saya kelas 2 SMA, bahasa Inggris saya di rapot 10 ya. Sampai saya disebut Englishman karena kemana-mana tuh saya selalu bawa kamus. Karena saya kalau misalnya di mikrolet dan sebagainya, sambil nunggu sambil sambil baca kamus, saya pelajari kata-kata words gitu ya, supaya saya menguasai bahasa Inggris lebih baik. Dan akhirnya setelah itu saya pikir, wah saya pengen salah satu dream saya ingin sekolah di Harvard ya, walaupun saya tahu saya nggak akan mampu membayarnya. Nah, akhirnya saya pikir mungkin kalau di Indonesia bagus kalau saya bisa masuk Fakultas Ekonomi UI ya. Jadi saya mempersiapkan diri, ikut bimbel dan sebagainya, sehingga beruntung akhirnya saya lolos masuk Fakultas Ekonomi UI dan Wah, rupanya karena prestasi saya itu membuat percaya diri saya sudah mulai semakin membaik ya, semakin membaik dan saya akhirnya masuk UI dan di sana awalnya saya salah satu yang top 5 lah dari 300 student, saya IPK-nya mungkin 3,3, 3,4 gitu, saya termasuk 10 besar ya, 10 besar. Namun di sana saya dapat kelompok teman-teman yang asik-asik gitu. Bud, jangan belajar mulu katanya. Ayo kita main ke rumah teman ya, namanya Henry gitu ya. Kita main ke Bogor, diajak kadang sekali-sekali nginep gitu ya. Akhirnya saya mulai bergaul tuh, saya diajak ke Bali dan sebagainya. Akhirnya saya baru baru sadar bahwa ternyata wah asik juga ya namanya, itu mulai networking dengan teman-teman sekolah ya. Oh ternyata asik juga dan saya mulai tahu oh ternyata selama ini kayak kesannya saya kutu buku banget ya karena bergaulnya sangat kurang, sangat terbatas. Namun pas kuliah mulai saya ketemu teman-teman yang dari Padang, dari berbagai daerah, dan disitulah saya mulai bergaul dan itulah yang membuat saya mulai terbuka belajar bergaul dengan teman-teman kuliah gitu.
Dan ini sangat membantu saya untuk memperbaikilah social skills-nya saya. Dan setelah itu kan saya mulai berkarir di kantor akuntan ya, di Ernst Young. Setelah itu saya di Public Permanent Mentor setelah berapa tahun ya. Oke. Dan sampai akhirnya saya umur 31 itu menjadi direktur keuangan termuda di salah satu advertising company namanya J. Walter Thompson lah. Hmm. Salah satu advertising yang terbesar di dunia dan di Indonesia juga terbesar. Namanya AdForce gitu lah. Pak Budi, Dan mungkin ya, kalau boleh Pak, ini sedikit saya potong dulu sebelum how ya, to grow ya our silakan. network di dalam saat Iya. kita bekerja Pak. Mungkin ini fase yang Hmm. berbeda dengan waktu kita lagi menghadapi masa-masa SMA dan kuliah. Ini karena saya penasaran kan teman-teman di sini juga, saya yakin ada mereka-mereka yang juga privilege-nya minim juga gitu ibaratnya yang terbatas juga. Betul. Tapi punya kendala yang mungkin mirip sama Pak Budi dulu waktu dulu Pak Hmm. Budi menghadapinya gitu. Dan saya rasa walaupun Pak Budi sudah bisa masuk kayak tadi SMA yang favorit dan juga masuk ke universitas, ada rasa di mana aku harus tetap bisa networking sama yang lainnya. Apalagi tadi terekspos ke banyak banget variasi orang yang berbeda-beda, apalagi kayak di UI gitu ya. Dari mana-mana Iya, mereka datang gitu. Dengan tadi Pak Budi bilang ada mulai terekspos ke networking dan gimana hmm. sih caranya kita sebagai mungkin teman-teman yang nantinya ketemu dengan lingkungan yang lebih luas lagi supaya kita juga bisa membedakan satu cara networking walaupun kita punya privilege yang terbatas, tapi yang kedua juga Pak, Hmm. gimana cara kita memilih good networking dan bad networking. Mungkin itu juga Pak Budi alami juga waktu dari sejak kuliah gitu ya Pak. Boleh di-share dulu nggak Pak? Iya, jadi salah satu yang saya belajar itu penting kita berada di sekolah yang baik ya. Di sekolah yang baik karena di sana juga pasti teman-temannya baik dan pandai lah. Jadi ini sangat membantu. Kebetulan saya masuk SMA favorit, SMA Canisius. Saya masuk kuliah di UI gitu ya. Jadi kebetulan itu kumpulan orang-orang pilihan, orang-orang yang orang tuanya mampu, orang-orang yang nggak sembarangan lah. Itu penting banget dengan siapa kita berada, itu kita akan menjadi seperti itu sebenarnya. Istilahnya kalau kita bergaul dengan serigala, kita jadi serigala, kita bergaul dengan kucing, kita jadi kucing gitu kan. Oke. Jadi sekolah itu salah satu yang penting untuk kita menjadi sukses. Karena kalau milih tempatnya bagus, kita jadi bagus, milih tempatnya jelek, kita jadi jelek karena kita terpengaruh teman-teman kita kan. Ya. Jadi, ya itu menurut saya pilihlah sekolah yang terbaik atau termasuk yang baik gitu ya. Karena itu kan mempengaruhi masa depan kita. Karena dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti itu. Tapi gimana Pak waktu Pak Budi sudah masuk sekolah Kanisius katakanlah ya, ternyata Hmm, seorang anak yang dari tadinya anak super mikrolet bisa masuk ke sekolah yang luar biasa bagus gitu ya, bahkan favorit ya Kanisius dan juga iya, kampusnya di UI. Tapi begitu kembali lagi kan kita ada di lingkungan yang saya bilang lingkungan rumah ini juga atau lingkungan sekitar rumah juga membentuk kita gitu Pak. Gimana cara betul. kita mengontrol mindset kita, mengontrol diri kita sendiri, disiplin supaya kita bisa memilih aku harus mengontrol diriku supaya aku tahu masa depan gue supaya berbeda jadi lebih bagus gitu ya bang. Itu waktu itu Oke, gimana oke, tuh bang? ini good questions ya. Saya tuh memang beruntung waktu saya waktu kelas 5 SD gitu, saya kebetulan punya calon, istilahnya kakak saya paling besar punya pacar gitu ya. Itu orang hebat dalam arti karena pernah pernah di London dan orang yang sangat care sama saya, sehingga dia itu kayak coaching atau mentoring saya. Dia bilang, Budi, saya dikasih buku-buku, ada English Proverb, saya dikasih buku English Grammar, saya dikasih buku eh, macam-macam buku lah, saya dikasih baca ya, sehingga akhirnya, oh ternyata kalau orang mau berhasil itu harus baca buku ya. Akhirnya sejak itu saya rajin baca buku, terutama buku-buku psikologi. Misalnya, misalnya ada buku salah satu itu bagaimana how how to be how to have a happy life, something like that. Saya senang belajar buku psikologi ya karena saya merasa minder, saya kok merasa saya kecil ya. Akhirnya setelah saya baca buku-buku psikologi, saya oke, kamu oke dan sebagainya. Akhirnya saya menyadari, wah ternyata mental kita, mindset kita itu penting sekali.
bahwa bagaimana kita menerima diri kita apa adanya. Pertama kita harus terima diri kita dulu. Karena seringkali waktu kita merasa minder, kita merasa miskin, kita merasa jelek, kita merasa susah dan sebagainya, kita biasanya menolak diri kita. Kita kayak, waduh, gue nggak mau jadi diri gue sendiri lah. Maksudnya kita bisa benci dengan diri sendiri atau kita tidak terima. Nah ini bagaimana kita menerima diri kita sendiri apa adanya tanpa kita membandingkan, oh teman saya kok naik Mercy, saya harus jalan kaki gitu kan. Nah ini bagaimana kita menerima diri kita sendiri apa adanya, mensyukuri, dan menerima kondisi kita dengan baik lah. Sehingga dari situ, oh saya ini anak orang susah, kalau gitu saya harus kerja lebih keras, saya harus belajar lebih keras, saya harus tahu diri, saya harus berperilaku baik, karena saya anak orang susah. Kalau anak orang kaya ya mungkin beda ya. Nah, itulah kita harus menyadari siapa kita dan kita harus bagaimana supaya kita bisa sukses gitu. Jadi kita harus sadari siapa diri kita, lalu ibaratnya harus tahu diri lah. Kita ini anak orang susah, kita harus belajar yang sepinter-pinternya sehingga kita bisa merubah nasib supaya kita jangan susah seperti orang tua kita gitu. Jadi itulah kita menyadari pentingnya pendidikan, tapi juga takut akan Tuhan. Jadi kita membangun karakter, membangun kompetensi, baru setelah itu membangun connection, 3C. Iya, iya. Berarti dari tadi saya menangkap ternyata Pak Budi itu nggak membiarkan tadi keadaan kita yang nggak punya privilege itu jadi menghancurkan kita, gitu. Tapi kita mencari cara gimana caranya kita punya motivasi untuk bergerak ya Pak ya. Jadi ngelihat orang lain punya privilege, apalagi waktu SMA di Kanisius ataupun waktu lagi di UI itu kan kita ngelihat kanan kiri itu yang tadi Pak Budi ceritakan, melihat kanan kiri itu kayaknya yang lain lebih punya privilege dari kita gitu ya. Tapi ternyata cara meresponnya teman-teman, tadi saya juga belajar dari Pak Budi adalah jangan kita mengatakan bahwa kita ternyata sebaliknya atau bahkan ikut-ikutan dengan yang orang lain, tapi ya memang saya seperti ini gitu ya. Dan ternyata rumus suksesnya, jalan suksesnya adalah menerima diri kita seperti apa, yang saat ini kita seperti apa, baru kita bisa move on untuk menjadi lebih baik lagi ya Pak, dibandingkan dengan keadaan kita sekarang. Betul. Kita harus terima dulu kondisi diri kita padanya, menyadari, lalu mengambil sikap ya. Kalau kondisi saya seperti ini, saya harus bagaimana nih supaya saya nggak minder, supaya saya bisa menerima orang lain. Jadi menerima diri sendiri, menerima orang lain, lalu move forward supaya kita bisa merubah nasib lah. Oke, nah sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Kata aku, saya yakin teman-teman di sini udah dapat gimana caranya mindsetnya bahwa kita harus menerima diri sendiri dan move on. Nah sekarang kita mau move onnya nih. Gimana sih caranya grow with networking? Dari Pak Budi yang tadinya udah bisa ke UI dan udah lulus dan sudah bekerja berkarir 30 tahun. Dan 30 tahun itu ternyata Pak Budi berhasil dari seorang yang saya yakin kalau lulus dari tempat-tempat yang tadi itu berarti standarnya sudah cukup tinggi dan memang sudah sudah smart gitu ibaratnya ya, makanya akhirnya bisa sampai CFO juga ya. Tapi ternyata nggak cukup dengan pintar aja, karena saya yakin dari SMA tersebut setiap tahun meluluskan siswa yang pintar-pintar juga. Dari universitas tersebut meluluskan siswa yang juga pintar-pintar terus gitu ya. Tapi ada beberapa yang ternyata bisa sampai jadi top of the top-nya gitu. Nah mungkin inilah alasannya Pak Budi bilang tadi pintar saja tidak cukup. Tapi ada alasan lainnya, yaitu membangun relasi. Nah, gimana sih Pak caranya kita yang mungkin seperti teman-teman juga di sini, saya privilege-nya minim, saya masuk ke dunia kerja atau dunia bisnis, tapi saya bisa berelasi hingga bisa naik level gitu Pak, ke tahap yang selanjutnya, apakah di karir ataupun di bisnis gitu Pak. Iya. Jadi yang pertama kita harus memiliki keunikan yang membuat kita menjadi berbeda ya. Seperti kita harus menjadi purple cow. Dalam hal ini saya mengambil step, saya mau jadi orang yang paling pintar bahasa Inggris. Sehingga saya disebut Englishman, walaupun kemana-mana saya bawa kamus, dan saya memang memilih satu subjek yang saya mau jadi yang terbaik. Sehingga itu menjadi, orang jadi mau deket sama saya karena mau belajar bahasa Inggris dari saya. Orang mau deket sama saya itu karena saya punya kelebihan lah. Punya kelebihan yang tidak semua orang miliki. Dan kita nggak mungkin menguasai, semua subjek kita pilih, matematika, IPA, dan sebagainya, itu kan sangat sulit. Mendingan kita ambil satu yang fokus, yang saya pikir
ini bisa membangun masa depan saya. Ada dua sih sebenarnya, matematika dan bahasa Inggris. Dan saya salah satu yang terbaik di bahasa Inggris. Karena saya fokus dan saya pikir saya senang senang sekali bahasa Inggris. Jadi ternyata selama berkarir, memang kelihatannya karirnya semuanya di finansial ya Pak. Jadi mulai dari awal itu kan auditornya RSN yang terus tadi sempat masuk ke Iya, sebuah advertising yang besar sekali sebenarnya di Indonesia, yang terbesar juga. iya, Terus masuk ke Permen UP, Max Power, bahkan sampai hmm, jadi di Zalora itu kalau nggak salah memutarbalikan keadaan ya. Jadi Chief iya Financial Officer betul, di Zalora dan memutarbalikan keadaan. Dan ternyata semuanya itu nggak hanya dari kita yang menguasai dari sisi keuangannya aja, tapi juga menggunakan mungkin hobi atau kelebihan kita lainnya, keunikan kita lainnya, yaitu bahasa Inggris untuk mensupport kita di karir kita tadi ya. Dan itu penting ya Pak betul, sebetulnya ya. betul. Bahasa Inggris itu penting sekali untuk karir kita karena saya bisa masuk Ernst Young. Saya terpilih dari 150 yang ikut tes itu karena saya nomor 22, jadi ada 22. Saya itu nomor 22 karena Oh bahasa gitu. Inggris saya Iya. itu bagus ya. Dan saya waktu tadi saya cerita sebagai direktur keuangan dari advertising company yang terbesar, di situ saya mengalami kegagalan karir saya pertama. Karena saya jago dalam buat laporan, jago dalam collection, karena sebagai direktur kita harus mengkolek tagihan-tagihan yang lama gitu ya. Dan saya berhasil kolek, performance saya secara teknikal bagus banget, tetapi karena di dunia agency itu banyak sekali orang-orang yang orang kreatif dan unik-unik ya, yang kadang nggak mau diatur. Dan saya pernah didatengin ruangan saya oleh salah satu account manager yang marah-marah di ruangan saya gitu, dan saya nggak bisa kendalikan dia. Jadi saya nggak bisa, kamu jangan marah-marah di ruangan saya. Jadi saya nggak punya nyali lah istilahnya. Nah, gara-gara itu direktur saya report ke direktur keuangan untuk Southeast Asia ya. Gara-gara itu saya akhirnya jadi dipecat karena dianggap saya tidak punya soft skill yang cukup baik untuk Oke. mengendalikan orang-orang yang di sana yang kadang bisa mau demo, marah-marah dan seterusnya ya. Jadi oleh karena itu saya dibilang bahwa kamu itu technical skill-nya bagus, kamu jago mengkolek, kamu jago buat laporan, tetapi kamu tidak bisa mengendalikan orang-orang. Orang-orang misalnya minta kenaikan gaji, kamu karena takut diancam, karena di demo dan sebagainya, kamu keder gitu. Nah itulah saya belajar, wah ternyata pinter aja nggak cukup, harus mampu mengendalikan orang-orang yang ganas, orang-orang yang galak, orang-orang yang mau semau-maunya gitu ya. Iya, iya. Padahal ini ibaratnya posisi lowongannya atau job description-nya adalah sebagai seorang di tempat keuangan ya, yang identik dengan data teman-teman ya. Kalau teman-teman ini Betul. di luar dari keuangan, berarti lebih penting lagi sebetulnya ini yang ibaratnya teman-teman sebegitu pentingnya, bahkan yang di tempat keuangan pun kalau mau naik hingga level CFO pun harus menguasai tadi bagaimana caranya networking atau paling nggak berbicara di depan orang-orang ya Pak ya. Ternyata itu sangat mempengaruhi level jabatan kita atau naik level kita di dunia bisnis ataupun di dunia karir. Pak, gimana sih caranya kalau kita tadi udah ngomongin itu grow with networking nih Pak? Apa sih Iya, grow with networking itu menurut Pak Budi gitu? Mungkin teman-teman yang oke. di sini tadi memilih privilege, kita bisa mulai menerapkan cara-cara networking di dunia kerja atau yang bisa Pak Budi gunakan sekarang di dunia bisnis pun Pak Budi tetap menggunakan ilmu yang sama yang membangun bisnis yang saat ini gitu. Iya, Boleh di-sharing itu Pak? kalau saya lihat kunci dari keberhasilan networking itu humble. Humble artinya tidak sombong, artinya menganggap orang itu adalah berharga ya. Artinya misalnya ketemu orang akan berusaha menyapa, berkenalan, terus istilahnya mindsetnya nggak takut orang lah, tapi menganggap orang itu aset, menganggap orang itu peluang, opportunity ya. Eh, tetapi ya pertama mindset lah, mindset bahwa your network is your net worth. Jadi kekayaan kita itu adalah network kita. Jadi semakin banyak yang kita kenal, itu akan semakin baik.
tapi bukan hanya sekedar quantity, tapi harus juga quality. Artinya memperluas jaringan dan juga memperdalam hubungan. Bagaimana bagaimana membangun hubungan yang baik dan kita harus tulus ya. Tulus artinya kita baik sama seseorang itu bukan karena ingin uangnya, bukan. Tapi karena memang kita baik, karena memang kita tulus, tidak ada udang di balik bakwan lah intinya. Kita harus benar-benar genuine mau membantu dan kita harus bantu orang dulu, jangan kita tiba-tiba mau dibantu. Jadi bagaimana mindsetnya adalah membantu orang dulu, baru nanti secara otomatis orang itu pasti akan bantu kita. Ya, jadi saya salah satu orang yang juga mendownload e-booknya dari Pak Budi, teman-teman ya. Jadi Pak Budi ini Iya. memang salah satu pakar networker juga dan social skills. Dan saya ketemu Pak Budi dari sosial media juga. Kita pernah ketemu di sebuah acara juga. Dan saya lihat ada sebuah e-book yang Pak Budi tulis itu namanya Networking Plan That Will Change Your Life. Jadi strategi Pak Budi itu dituangkan di e-book ini, eksklusif e-book ini tuh gimana caranya seorang anak supir mikrolet tadi bisa grow networking sampai bisa jadi CFO dan lain-lainnya. Itu ada di e-book yang Pak Budi tuliskan ya. Nah, saya udah Betul. baca. Nah, supaya teman-teman juga tahu summary-nya, saya justru mau tanya Pak dari e-book ini gitu ya. Tadi yang Pak Budi udah bicarakan itu seputar gimana caranya kita bisa kontak orang, terus harus berkenalan dengan kita humble itu Pak. Nah, ada poin yang di sini saya lihat ini bagus banget ya Pak. Jadi ternyata ada networking yang punya goals dan networking yang nggak punya goals ya. Jadi kita Iya. kalau mau berhasil dengan networking itu nggak sekedar kita keluar lalu datang ke berbagai macam acara tanpa punya tujuan yang jelas gitu ya. Ada teman ngajak ke sini kita ikut, tujuan teman ngajak ke sana kita ikut gitu ya. Tapi ternyata networking yang bagus itu memiliki goals yang jelas ya Pak. Itu boleh nggak dijelaskan supaya teman-teman bisa lebih terfokus dalam grow with networking Pak? Iya, betul. Jadi sebelumnya kita harus tentukan dulu nih goals kita networking itu apa. Apakah dalam hal karir ya, misalnya, wah saya mau networking sama atasan saya membangun hubungan dengan atasan saya, atau membangun hubungan dengan direksi yang lain atau divisi yang lain gitu ya. Jadi goalsnya apa untuk karir, apa untuk bisnis ya. Kalau yang pebisnis pasti tujuannya untuk bisnis ya. Nah, intinya adalah orang itu hanya mau bekerja bareng secara karir di kantor ataupun mau eh, berbagi bisnis kepada orang yang dikenal, itu satu. Setelah dikenal, disukai. Setelah disukai, dipercaya. Jadi ada level-levelnya ya. Jadi bagaimana kita supaya dikenal, disukai, dan dipercaya. Oleh karenanya, pasti kita harus punya kompetensi, punya skill ya. Dan saya beruntung menjadi best CFO, sehingga ini menjadi ya menjadi sesuatu yang membuat orang percaya kalau terkait soal keuangan ya. Nah, itu bagaimana kita menjadi punya keahlian khusus satu atau dua hal yang unik dan dibutuhkan orang. Dan intinya adalah bagaimana kita memiliki keunikan, lalu kita niatnya adalah mau berbagi dalam arti, wah saya tadi kembali lagi ke goal ya. Kita tentukan goalnya adalah apakah saya mau expand bisnis saya atau saya mau karir saya melejit gitu ya. Nanti dari situ setelah punya goal itu baru kita buat rencana apa aja yang kita akan lakukan untuk goal tersebut. Misalnya eh, bagaimana saya bisa expand network saya dengan apa? Bisa dengan kartu nama. Jadi kita buat rencana nih 30 hari itu apa aja yang Iya. akan kita lakukan ya. Jadi memang kalau Salah. misalnya kita merasa aku nih bukan orang yang punya privilege cukup banyak gitu misalnya ya. Berarti artinya kita secara sadar harus menambah relasi kita ya Pak. Nggak bisa kita bergantung pada ya udah deh karena saya nggak punya privilege ya udah saya kenalan sama yang kanan kiri. Mungkin kalau mereka yang punya privilege lingkungannya mereka sudah mendukung. Jadi nggak perlu lagi untuk punya rencana untuk networking gitu ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin di sini merasa aku masih kekurangan relasi yang bagus, aku masih butuh teman-teman yang punya privilege yang lebih dari teman-temanku yang kamu punya sekarang, maka networking itu penting banget ya Pak untuk memiliki rencana ya. Iya, itu sangat penting sekali goalsnya. Setelah itu salah satu step pertama itu adalah join komunitas ya.
Jadi ada yang namanya, kalau saya CFO ada CFO Club. Kalau Hmm. saya CEO ada CEO Club gitu ya. Karena komunitas atau pebisnis nanti ada komunitas namanya Billionaire Mindset atau the Oke. Entrepreneur atau apa. Jadi kita Hit me pilih ya, hit me atau BNI juga IPMI, ada ya, BNI Grow ya. BNI, Benar. BNI Grow ya. Jadi kita pilih komunitas yang apakah komunitas itu bisnis atau komunitas itu untuk networking ya, sehingga di situ kita bisa belajar lebih dalam lagi dan mempraktekkan ilmu networking kita tuh. Bagaimana kita bisa dikenal. Jadi misalnya kita join komunitas nih, kadang ada di WA group gitu ya, misalnya ada yang member baru, kita ikut welcome. Halo, halo Pak, saya Frans Budi, saya perusahaannya ini dan sebagainya ya. Kadang kita japri juga ya, halo Ya. Pak, salam kenal dan sebagainya. Jadi jangan ada orang baru dikenalin di grup itu kita cuekin aja. Itu Ya. artinya kita itu kayak nggak peduli gitu ya. 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 Nah itu bagaimana kita mau menyapa mereka, Bapak bisnisnya apa? Kalau saya bisnisnya ini, jadi mulai berkenalan dulu ya. Iya, mungkin Terus, buat teman-teman yang ini ya Pak ya, tapi aku kan bukan ekstrovert, mungkin kita ada juga ya. Nah saya yakin dari Pak Budi sendiri ini adalah salah satu yang tipikalnya juga introvert juga ya Pak ya, karena dari ada rasa betul, awalnya rasa minder juga waktu dulu, tapi sekarang minder. mulai arahnya kan personalitinya mungkin ke arah yang introvert. Nah kalau di WA Group mungkin salah satu tips dari saya, dan juga saya ketemu Pak Budi juga dengan cara itu juga, mungkin kalau di WA Group kita yang introvert ini mungkin merasa tanda petik tertekan juga kalau kita harus berkomentar langsung di grup yang isinya orangnya banyak. Teman-teman mungkin juga merasakan hal seperti itu, atau di Telegram yang isinya ada ribuan gitu ya. Nah tips dari saya, yang saya juga seorang introvert, adalah saya langsung pilih orangnya dan kita kenalan langsung dari chat personal satu persatu gitu ya. Jadi kalau di Iya, offline gitu, kalau kita ke pesta juga, kalau seorang introvert itu kan bukan mereka yang ada di tengah-tengah lalu mereka ngomong ke banyak orang gitu, biasa kalau introvert nggak apa-apa. Tapi yang kita lakukan mungkin juga ini sama dengan Pak Budi juga, kita nyari satu orang aja yang kira-kira kita bisa hmm, ajak kenalan di event itu gitu ya Pak. Nggak usah banyak-banyak nih seperti seorang introvert ya Pak, betul, tapi penting untuk betul. nambah kenalan itu ya. Iya, mulai dengan satu aja. Kalau misalnya kita join acara pesta ataupun komunitas gitu, kita pilih satu atau dua yang kita pikir kayaknya ini cocok deh. Sehingga kita nggak usah harus semuanya dulu ya, kita harus beberapa dulu lah. Satu, dua, atau tiga, sehingga dari situ nanti kita grow. Kita grow dari sana. Intinya adalah eh, kita harus memperlakukan orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain itu. Jadi oleh karenanya being humble, being ramah gitu ya, dan istilahnya memberi dulu ya, memberi dulu Beri dulu. baru baru menerimanya itu Iya. belakangan, itu sebenarnya Ini side effect ya. penting banget teman-teman. Jadi dari 30 harinya e-booknya dari Pak Budi ini, ada e-book networking plan that will change your life. Gimana cara melakukan networking? Iya. Bahkan jika teman-teman nggak punya privilege yang besar, itu dibahas sama Pak Budi di e-booknya, namanya networking plan that will change your life. Dan saya justru mau tanya isinya langsung ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, mungkin habis dari IG Live ini nanti boleh saya share juga di ini ya Pak. Saya share di story biar teman-teman juga dapat value juga. Tapi saya mau tanya justru Pak, karena dari hari yang keempat itu saya udah Hmm. dapat tips ini dari 30 hari. Pak Budi nulis di hari yang keempat, tips hari yang keempat aja saya udah dapat, wah ini bagus banget tipsnya dari Pak Budi gitu ya. Jadi itu adalah gimana cara kita buat network ke orang lain yang baru, dan kita wawancarain mereka, kita kenal sama Betul. mereka gitu ya. Dan itu salah Iya. satunya Pak Budi tulis di hari keempat itu adalah, mungkin saya bilangnya adalah, Pak Budi bilang tadi kasih value dulu ya, tapi kalau saya bilang banyak orang yang saat ini tuh membangun network dengan cara tanda petik ngajak kenalan langsung pick your brain out gitu. Jadi aku mau minta ilmumu langsung deh gitu ya. Jadi langsung Iya. baru pertama kali kenal kita langsung tahu seluk beluknya, supaya masalah yang kita punya ini kita tumpahkan di hari yang sama gitu ya. Selesaikan dong masalah saya gitu ya. Nah itu kan itu the worst way of networking sebenarnya Pak, untuk menjalin relation yang baik ya. Dan itu dibahas sama Pak Budi di hari yang keempat sebetulnya. Iya, iya. Jadi kita itu kalau bisa pilih satu orang yang kita pikir, wah, kayaknya orang ini punya ilmu nih, kita ajak makan siang atau kita
kayak wawancara ya. Kita wawancara either karena kita makan bareng atau karena kita ingin mengetahui lebih dalam tentang orang itu. Apakah tentang ilmunya, tentang backgroundnya, atau tentang orang itulah yang membuat kita bisa belajar dari orang tersebut ya. Apalagi kalau orangnya memang udah cukup dikenal. Itu pasti kita bisa dapat ilmu, bisa dapat peluang, dan sebagainya. Artinya one on one, bagaimana mewawancarai dan membangun hubungan lewat lewat either itu lunch atau sekedar ngobrol, ngopi ya. Nah, itu menurut saya salah satu step yang sangat penting yang Boleh nggak sih Pak, mungkin jangan. Pak Budi sharingkan waktu Pak Budi baru dari SMA kuliah masuk sebagai berkarir di bidang keuangan. Terus ternyata bertemu dengan tadi tuh keadaan di mana ada orang yang marah-marah di kantornya Pak Budi, ternyata Pak Budi yang Iya. justru dikeluarkan gitu kan, hal yang sangat nggak diprediksikan akan terjadi gitu. Ternyata dari situ kan Pak Hmm. Budi mengenal pentingnya membangun networking atau relation. Tapi memang sayangnya kan Hmm. di waktu saat itu Pak Budi belum bisa membangun network karena baru tahu gitu waktu di awal-awal Pak Budi sedang memulai. Gimana sih Pak dulu ada case tadinya nggak cara Pak Budi untuk mengajak orang yang baru ini seperti yang Pak Budi sharekan di hari keempat itu gitu supaya teman-teman juga mungkin terinspirasi Pak. Ya, intinya adalah kita harus mengenal terutama orang-orang kunci ya. Dalam arti kalau dalam satu organisasi kira-kira siapa yang ditakutin, siapa yang suka bikin masalah, Hmm. siapa yang kalau kita nggak baikin kita bisa jadi masalah. Hmm. Ya, Karena ya misalnya di kelas saja kalau kita ngajar ya, ya, pasti ada siswa yang paling nakal, paling iseng, yang sok pinter dan sebagainya. Itu yang kita harus perhatikan pertama-tama bagaimana supaya kita bisa mengambil hatinya. Dan saya salah satunya saya belajar dari buku Dale Carnegie ya, How to Win Friends and Influence People. Ini salah satu iya. buku yang harus dibaca. Bagaimana kita buy someone's heart and win their minds. Jadi Hmm. bagaimana kita membeli hatinya dan memenangkan pikirannya. Karena hanya dengan demikian kita bisa menjadi master of networking atau kita bisa menguasai dia. Artinya kalau kita bisa menguasai orang yang sulit, orang yang berpengaruh, maka kita punya segalanya. Istilahnya, wah kita udah pegang nih Iya, kartu trufnya nih. iya, Either orang yang paling berkuasa, paling galak, paling pengaruh, kalau kita bisa buy their hearts, buy his or her heart, and win his or her mind, maka kita menjadi powerful. iya. Nah ini udah ada yang nanya nih Pak dari David Satria, Pak ini bukunya saya bisa dapat e-booknya dari mana katanya, yang tadi menarik banget bahasannya. Nanti bisa DM langsung aja ke Pak Budi ya. Jadi Pak Budi kan di sini teman-teman bisa lihat ya ada akunnya di bagian atas Iya, nih, Budi You Coach. Nanti teman-teman tinggal kirim iya, aja WA-nya, nama teman-teman, WA teman-teman supaya bisa dikirim ke WA-nya, sama tulis betul. SP Grow Network. Jadi dari sekolah pebisnis supaya Pak Budi juga Iya, bingung karena Pak Budi ini kan yang masuk ke DM juga cukup banyak ya dari klien-kliennya. Jadi supaya teman-teman beda dengan yang lain, teman-teman tulis namanya siapa, WA-nya, lalu SP iya, Grow Network. Nanti teman-teman akan dapat e-booknya tuh. Nah, yang tadi saya sempat ini Pak, tadi sempat singgung juga Dale Carnegie ya Pak. Jadi Dale Carnegie ini saya juga How to Influence People and Win Friends. Di situ disebutkan juga kan ada yang disebut dengan mastermind ya. Kebetulan saya ada bukunya juga nih Pak. Think and Grow iya, Rich ya. iya, iya, Buku Dale iya, Carnegie iya, ya. think and grow Think and rich Grow ya, Rich. Jadi yang iya, berhubungan tadi saya senang banget sama yang Pak Budi bahas itu karena ternyata orang yang sukses dan orang yang bisa naik sampai atas itu bukan mereka yang merasa kita harus kuasai semua knowledge juga ya Pak, tapi kita yang iya, harus bisa relate dengan orang lain, kita bisa kenalan dengan orang lain, terus win their minds juga. Karena tujuan iya, akhirnya di dalam buku yang Think and Grow Rich ini kita punya mastermind ya. Jadi kalau mungkin iya. teman-teman sekarang sering dengar mastermind ya. Kalau teman-teman dengar Hmm. mastermind itu kan kayak kelas yang berbayar mahal banget yang ada di luar sana, yang ada di mungkin di hotel mewah gitu ya. Ada mastermind X, Hmm. mastermind B gitu ya. Tapi ternyata dari Iya, buku ya yang Dale Carnegie yang ini Think and Grow Rich, awal-awal kata-kata mastermind itu adalah kita ini satu orang nggak bisa menguasai semua knowledge teman-teman, karena bahkan di dunia ini ada luar banyak banyak sekali luar biasa banyak knowledge yang
luar biasa, kita nggak akan bisa kuasai sampai kita nantinya udah nggak ada di dunia ini. Gitu. Saking kebanyakan knowledge di luar sana. Jadi yang bisa kita lakukan kalau kita mau sukses itu seperti yang Pak Budi bilang tadi, kita harus bisa influence orang, kita ambil mindnya mereka juga, sekarang kita jadi dekat, nanti kita punya mastermind kita sendiri. Jadi mastermind itu adalah grup personal kita, grup private kita, support system kita, itu namanya mastermind. Jadi misalnya kalau saya kenal sama Pak Budi jadi salah satu mastermind saya, oh kalau saya ada masalah di bidang keuangan nih, saya bisa ke Pak Budi nih gitu ya. Nah itu adalah mastermind teman-teman. Jadi kalau bisnis, kita harus punya nih mastermind kita siapa ya? Kalau kita punya masalah di bidang legal, nah teman-teman kenalan, terus teman-teman influence, teman-teman dapat mainnya dia. Nanti kalau ada masalah di bidang keuangan, nanti orangnya ada lagi. Kalau ada masalah di bidang operasional, HRD ada orangnya lagi gitu ya. Jadi kita nih bukan jadi satu orang yang berusaha menguasai semua ilmu ya Pak, tapi kita punya mastermind kita sebenarnya. Nah itu bagus banget teman-teman yang barusan Pak Budi sharingkan tadi. Iya, good point itu Pak Yosef. Ya, jadi kita harus jadwalkan ya setiap minggu itu 1 atau 2 orang baru yang kita ingin kenal. Atau kita awal-awalnya kita kenali dulu siapa yang paling berpengaruh, siapa yang paling didengar, jadi key opinion leadernya. Siapa nih kalau di organisasi yang paling orang lihat, siapa yang orang dengerin gitu ya. Itu kita harus membangun hubungan sama mereka dengan itulah ngajak makan siang atau wawancara. Pak, saya dengar Bapak itu punya kelebihan ini ya. Itu bagaimana sih Pak? Jadi kita mencoba mengenal lebih jauh karena biasa orang senang kalau apa? Orang senang kalau ingin diketahui kelebihan atau keunggulannya dia ya. Jadi tapi tentunya kita harus ya itulah win their minds and buy their heart dengan membangun kebaikan dulu dengan ajak makan siang atau memberikan sesuatu lah yang bernilai menurut dia ya, yang cukup bernilai buat dia. Atau membantu dia, Pak bagaimana saya bisa bantuin Bapak nih gitu. Orang kan pasti senang kalau ingin dibantu ya. Nanti penting sekali teman-teman, karena mungkin banyak dari kita yang chat WhatsApp atau DM pribadi gitu ya, langsung nanya, aku tuh punya permasalahan ini nih, permasalahan saya A, B, C, D, diceritain di dalam DM gitu ya. Nah, dengan orang kedua yang mungkin approach-nya kayak Pak Budi tadi ya, aku mau ketemu, boleh nggak aku ahli di sini, misalnya keunikanku bisa bahasa Inggris dengan baik, bisa nggak saya mensupport bisnis Bapak saat ini, butuh nggak bahasa Inggris gitu, saya bisa support apa gitu ya Pak, berarti secara... Betul. Kita menawarkan bantuan dulu ya, tapi secara tulus ya, tanpa tujuan untuk mendapatkan sesuatu di awal ya. Nah, boleh nggak saya tanya lagi ya Pak, tadi poin keempat tuh. Terus saya baca bukunya lagi, jadi tuh tipsnya ada 30 teman-teman dari e-booknya dari Pak Budi ini. Di poin yang keempat tadi itu mengenai gimana cara kita untuk berpikir untuk mencari mastermind kita. Mencari influence orang, terus kita bisa win their minds. Dan tadi faktanya dari bukunya Dale Carnegie aja, saya jadi tahu juga Pak, Dale Carnegie itu punya 50 orang yang jadi mastermind-nya dia kan. Jadi ternyata ada 50 orang yang mensupport Dale Carnegie gitu. Jadi Dale Carnegie bukan orang yang sangat jenius sekali juga sebetulnya, tapi dia punya akses ke 50 teman-teman dia yang mastermind ini, yang akhirnya bisa membuat grow business-nya dia. Itu luar biasa banget ya. Mungkin selanjutnya Pak, kalau boleh kita masuk ke yang hari ke-12, saya tertarik juga nih. Jadi tips di hari ke-12 itu gimana cara kita pergi makan siang sama bos kita, sama rekan kerja kita, tapi kita lakukan ini secara reguler gitu ya. Dan bahkan kalau bisa ketemuannya satu persatu ya, paling nggak rame-rame gitu ya. Nah ini tujuannya apa sih Pak sebetulnya? Ngajak makan bos gitu ya. Aduh aku takut sama bos aku gitu. Biasanya kan gitu ya kalau orang ya. Tapi ini malah disarankan untuk ngajak makan bos gitu misalnya. Gimana Pak? Iya, jadi kita bisa tanya nih, Pak, Bapak kalau makan siang di mana ya? Boleh nggak saya sekali-sekali makan siang bareng gitu. Jadi intinya tujuannya adalah untuk tahu apa yang dipikirkan oleh dia, apa keluhan-keluhan dia, dan seringkali dari situ kita jadi mendapat informasi ya, dapat informasi langsung dari atasan kita, karena seringkali dia juga sibuk berbagai hal ya, sehingga dengan kita bisa makan siang
apakah sebulan sekali atau berapa minggu sekali, sehingga kita bisa tahu, bisa minta advice, Pak, Hmm. apa yang saya udah bagus dan apa yang masih saya harus tingkatkan ya Pak ya. Pasti dia akan dengan senang hati untuk memberi masukan ya. Tetapi intinya bagaimana punya kesempatan bersama untuk ya sambil menikmati hidangan, karena pada saat orang menikmati makanan dan setelah itu merasa happy dengan makanannya, pikirannya happy, maka diajak ngomong apa aja juga happy. Hmm. Apalagi kalau ujungnya, Pak, udah kita bayarin, nah itu dia akan lebih happy lagi ya. Ya. Jadi ya intinya segala sesuatu itu kalau diselesaikan di meja makan itu akan lebih baik. Eh, Tidak ada tempat yang terbaik untuk berbicara dan bernegosiasi ataupun mendapatkan informasi selain daripada saat makan, saat atau setelah makan ya. Itu adalah pada saat orang akan terbuka lah, akan mengeluarkan pikirannya maupun keluhannya jika ada. Hmm. Saya jadi ingat Dan Pak, kalau di ya, orang bilang biasanya kita takut sama bos, terus kita harus ajak makan bos juga nih. Ternyata memang salah satu rumus biar disayang sama bos ya kan kita pada mau nih kalau kita lagi kerja kita maunya disayang sama bos dong ya. Kalau bisa jadi favorit gitu ya. Ternyata salah satu rumusnya iya, adalah bos itu sebetulnya ya Pak mungkin ini saya belum pernah jadi CFO gitu ya mungkin Pak Budi yang mhm. udah pernah jadi CFO yang udah lebih tahu nih membawa luar biasa banyak orang kan. Tapi kalau boleh saya sharing juga, kalau misalnya kita mau jadi bos itu kan Pak, kita selalu nyari orang tuh yang gampang ya Pak. Dua deh, satu pinter, tapi selain pinter juga setia ya Pak ya. Dua itu aja Iya, sebenarnya. Dan nyari yang iya, dua-duanya paket komplit itu luar biasa susah ya Pak. Mungkin Pak Budi yang sebagai CEO juga mengetahui kendalanya ya. Ada orang yang ternyata dia pinter banget, ternyata nggak setia gitu ya. Ada orang yang ternyata hmm, dia setia banget, ternyata nggak gitu-gitu pinter juga gitu ya. Nah, jadi kalau iya, teman-teman saat ini mungkin udah merasa aku tuh udah technical skills-nya udah bagus kayak tadi yang Pak Budi bilang, Pak Budi juga technical skills-nya tadi udah dipuji luar biasa oleh atasannya kan. Tapi ternyata bos kita itu juga butuh orang yang setia ya. Jadi kalau teman-teman udah betul. bisa rumusnya dua itu, pinter iya, tapi gimana cara kita bisa jadi setia sama bos kita? Itu udah nggak usah nunggu lama sebenarnya ya Pak ya. Karena semua bos tuh pasti nyari itu gitu ya, pintar dan setia. Intinya, bagaimana kalau kita diminta lakukan X, kita bukan hanya memberikan X, tapi X plus Y. Artinya lebih cepat atau lebih baik atau melebihi ekspektasinya dia lah. Sehingga dia merasa, wah kita ini bisa diandalkan, kita ini lebih pinter dari bos kita ya. Jadi, sehingga bos kita merasa belajar dari kita. Selain itu, bagaimana kita juga bisa diandalkan karena kita komitmen. Kalau udah janji besok, ya besok betul-betul di deliver. Kalau misalnya meleset, kita juga harus bilang, Pak, saya kayaknya meleset nih karena ada masalah ini. Tapi besokannya kita bisa bisa deliver gitu. Jadi penting penting yang namanya komitmen, penting kalau kita menyukai bos kita karena Hmm, orang itu bisa tahu ya kalau kalau kita suka sama dia atau kita tidak suka. iya, Jadi itu bisa dirasakan walaupun kita nggak ngomong ya. iya, iya. Ide dari tatapan kita atau dari perilaku kita yang menghindari dia atau perilaku kita yang mendekati dia itu sangat sangat terasa dan bisa diketahui oleh atasan kita. Jadi kalau kita menghindari dia atau kita ngumpet-ngumpet atau kita takut sama dia, dia tahu. Jadi bagaimana kita bisa menjadi eh, katakanlah melayani bos kita dengan sebaik-baiknya lah, Iya. Ini sehingga membuat memang ya Pak ya ya, kalau misalnya kita kayak Pak Budi yang udah berpengalaman mungkin itu gampang diucapkan tapi sudah dilakukan. Mungkin banyak dari kita yang saya harus suka sama bos saya, tapi yang terjadi di luar sana Pak biasanya adalah kita di belakang kita bilang tapi bos saya itu orangnya malas loh. Dia tuh kayaknya kurang pintar dan lebih pintar saya gitu ya biasanya kan gitu komplain-komplain kita terhadap iya, atasan kita. Nah, siapa tuh yang rasa kayak gitu ya? Saya rasa banyak ya teman-teman yang rasa gitu. Cuma yang hmm, saya juga pelajari Pak mungkin juga bisa ditambahkan sama Pak Budi juga dari pengalaman Pak Budi. Saya melihat bahwa mungkin memang bos kita itu kurang pintar menurut versi kita atau bahkan bos saya kayaknya iya, orangnya malas banget gitu ya nggak mau tahuan gitu. Tapi iya, membuat bos kita itu terlihat bagus, bos kita itu shining di mata orang lain,
itu artinya bos kita akan lebih cepat naik pangkat. Dan kalau kita yang membuat dia naik pangkat, artinya setelahnya adalah kita kan gitu ya Pak ya. Jadi Betul, penting betul, banget punya mindset untuk gimana pun caranya kita harus membuat bos kita itu shining, dia itu bisa bersinar ya. Dan kalau itu yang betul, membuat dia bersinar adalah kita, maka selanjutnya ya adalah kita yang akan naik ke sana ya Pak. betul, betul. Ya intinya keberhasilan bos kita tergantung kita. Hmm. Oleh karena kita harus lebih pintar dari bos kita, lebih rajin, lebih ya mengetahui segalanya, mengetahui banyak hal lah ya. Sehingga membuat bos kita itu nyaman dan terbantu karena kehadiran kita. Sehingga kenaikan gaji kita, promosi kita, kalaupun kita tidak disukai oleh direksi yang lain atau apa, bos kita akan bela kita habis-habisan. Hmm, ya, ya. Jadi jangan teman-teman menjadikan bos teman-teman adalah sebagai kompetitor kita ya. Kadang-kadang kan gitu kita Iya, gitu ya Pak ya. Kita di kantor kita iya, rasanya bos kita itu kok kurang ini, kurang ini, kurang ini. Padahal dia bukan kompetitor kita ya. Tapi ya kalau kita iya. bisa buat dia bersinar, justru kita yang akan nantinya bersinar gitu setelahnya. Justru kekurangan dia adalah tugas kita melengkapi dia. Kita ada untuk melengkapi dan menyempurnakan dia. Iya. Wah, Bukannya iya. malah menghina dia atau apa menjelek-jelekannya dia, itu justru salah. Kita yang harus melengkapi kekurangan dia. Oke, nah itu teman-teman insight-nya saya dapatkan dari tips ke-14 dari e-booknya Pak Budi. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik dan tuh bisa langsung DM karena ada 30 tips yang menurut saya ini bagus-bagus juga. Itu teman-teman bisa DM ke Pak Budi nanti ya. Nah, lanjut Iya, Pak. Ini tips yang ke-23. Jadi tadi ada beberapa tips ya. Saya ada beberapa yang menarik karena banyak banget kan teman-teman 30 ya. Saya hanya pilih beberapa aja gitu ya. Nah, iya, di hari ke-23 ternyata ada sebuah hal yang mungkin ini dirasakan buat orang lain. Masa sih aku harus melakukannya gitu. Tapi ternyata ini penting banget buat kita untuk grow with networking, terutama buat dari Pak Budi tadinya anak seorang supir mikrolet bisa grow with networking sampai jadi CFO dari Zalora, jadi presiden of Guinness Beer Indonesia gitu ya. Ternyata salah satunya ada tipsnya ini, nomor 23. Jadi gimana caranya kita iya, membiarkan teman kita atau keluarga kita itu sebenarnya tahu tujuan kita kemana, tahu visi kita iya, nantinya mau ngapain gitu ya. Nggak iya. minder untuk kita sharing visi kita. Nah, kok bisa sih Pak? Saya kalau misalnya belum kejadian mungkin saya minder rasanya. Atau saya takutnya saya pamer atau mungkin jadi ria gitu saya. Tapi ini penting untuk dilakukan. Nah, itu kenapa alasannya Pak? Dan kenapa itu ternyata bisa membuat Pak Budi lebih sukses ke depannya? Iya, jadi ibaratnya kan kita itu seorang leader atau calon leader ya. Jadi bagaimana kita bisa terbuka terhadap visi kita, mimpi kita, harapan kita, sehingga tim kita maupun keluarga kita tahu kita mau kemana. Karena seringkali kita hanya nyuruh-nyuruh aja, tapi tidak menjelaskan visi kita, mimpi kita, harapan kita, target kita, sehingga anak buah kita menerka-nerka nih. Ini si bos ini lagi mau ngapain sih nih? Gua kok nggak tahu nih dia gerakan-gerakannya itu mau kemana. Sehingga akhirnya supportnya nggak sepenuh hati. Karena dia nggak tahu kita tujuannya apa, tujuannya baik atau buruk, atau visioner atau apa gitu. Sehingga penting kita terbuka sehingga mereka pun akan bantu dan akan terbuka juga. Kalau misalnya mereka nggak mampu ya, misalnya saya mau mendaki Gunung Kilimanjaro. Hmm. Sehingga mereka tahu nih, gue mau support apa enggak nih. Hmm. Ini kalau memang tujuannya bagus pasti disupport, tapi kalau tujuannya jelek pasti enggak. Tapi ibaratnya kalaupun disupport pasti akan habis-habisan karena kita kan bilang nih, saya mau ke sana nih arahnya. Kamu support saya enggak? Sehingga, oh, seperti apa detailnya? Nah, kita harus jelasin, kita tujuannya begini, mau capai begini, caranya begini. Kamu ngerti nggak? Kamu setuju nggak? Kamu dukung saya nggak? Nah, Hmm. itu Iya. mendapatkan komitmen 100% dari tim kita atau dari pasangan kita atau dari keluarga kita, sehingga waktu kita bergerak, kita tuh kompak dan solid. Jangan sampai si bosnya kemana, anak buahnya kemana, karena nggak komunikasi nih. Anak buahnya nggak tahu bosnya visinya apa, bosnya juga nggak tahu anaknya dukung apa nggak, apa timnya support nggak, dukung nggak, sepenuh hati apa nggak. Jadi kita bisa pastikan, saya mau ke sini, kamu dukung nggak? Benar, mau dukung. Apa yang kamu bisa berikan gitu. Jadi betul-betul komunikasi, Iya, iya. sehingga
terjadi totalitas tim Iya. Tapi kalau karena misalnya mungkin ya, ke tim kita sudah jelaskan visinya. Tapi apakah kita harus ceritakan juga ke keluarga kita, ke teman kita, dan alasannya mungkin kekuatan dari sharing visi dan tujuan kita itu apa sih sebenarnya Pak? Gitu. Mungkin ini yang teman-teman yang sebagai pebisnis, aku tuh kalau cerita ke keluargaku atau cerita ke temanku nanti ideku dicuri lagi gitu ya, ada ketakutan ya. ideku dicuri lagi, padahal kalau dicuri pun belum tentu berhasil, atau mungkin kalau kita idenya kita yang lakuin belum tentu kita berhasil juga sebetulnya kan, tapi ada ketakutan kayak gitu sebetulnya. Nah, lebih besar Ya, ketakutannya atau sebenarnya lebih banyak keuntungannya ternyata ya dari pengalamannya Pak Budi itu, kenapa sih Pak, bahkan jadi ke teman pun dan keluarga pun kita juga sebaiknya juga sharing aja ya. iya, sebenarnya kita harus tes. Jadi benar nggak dia mencuri ide kita? Karena kalau dia mencuri kita tahu, wah dia tuh nggak setia sama kita. Dia itu hanya Hmm, mau untung sendiri. Kita jadi tahu karakter dan pribadi orang ya. hmm, Jadi keterbukaan kita ini jadi membuat kita tahu siapa yang setia sama kita, siapa yang suka nyuri ide, siapa yang hanya iya-iya aja tapi nggak dilaksanakan. hmm, Jadi intinya itu akan menjadi kesempatan kita untuk memahami tim kita lebih baik dan juga keluarga kita bisa kita tahu mana yang support kita, mana yang enggak. Begitu juga tim kita bisa tahu mana yang kerjanya sepenuh hati, mana yang asal-asalan, mana yang suka sama kita, mana yang enggak gitu ya. Jadi misalnya saya salah satunya ingin menginspirasi 100 juta orang kan. Berarti kan keluarga saya harus tahu dong. Karena nanti saya harus, kalau saya ingin menginspirasi 100 juta orang, kadang saya harus berbicara tanpa dibayar. hmm, Karena kan saya bukannya ingin mendapat 100 juta dolar, saya hmm, ingin menginspirasi 100 juta orang. Sehingga tujuan saya adalah quantity, bukannya value ya. iya, Nah itu supaya jelas, kalau dia dukung ya dia akan mensupport, kalau dia tidak, ya pasti akan berkonsekuensi atas apa yang kita ingin capai. Jadi keterbukaan kita akan membuat orang lain terbuka terhadap dukungannya ataupun sebaliknya ya. Jadi penting lah, istilahnya kita harus memperbesar Johari Windows kita. Artinya hmm, saya tahu, kamu tahu. Jangan sampai saya tahu, kamu nggak tahu karena saya nggak pernah cerita sama kamu. Sehingga akhirnya waktu kita melakukan itu orang terbingung-bingung, kok dia lakukan itu. Saya kok nggak dikasih tahu gitu kan. iya, Jadi bagaimana supaya semakin banyak yang saya tahu, orang lain tahu, dan semakin banyak yang orang lain tahu, kita juga tahu. Karena pada saat kita memperbesar sharing atas atas diri kita, orang lain juga akan memperbesar sharing atas diri mereka. hmm, Kalau kita hanya simpen-simpen rahasia-rahasiaan, mereka juga akan lakukan yang sama. hmm. Ya, ya. Ini penting sekali teman-teman. Jadi saya mendapatkan value juga dari Pak Budi itu adalah ternyata waktu kita men-sharingkan mungkin ada negatifnya, yaitu ada orang yang ternyata Negatif. jadi negatif ke kita atau tadi ide kita dicuri gitu. Tapi ternyata justru Iya, bayangkan kalau idenya aja kita udah dicuri, ya itu artinya iya, bagus ya. Jangan sampai iya, ide ini kalau kita eksekusi jadi sesuatu yang besar, dia nyurinya nanti gitu ya Pak ya. Begitu idenya udah iya, tereksekusi dengan besar betul, gitu ya. Mendingan ide saya dicuri di betul, sana, belum tentu dia bisa eksekusi. Gimana kalau dia nyurinya waktu bisnisnya udah running, dia ada di dalam tim kita, dia bakal nyuri yang lebih besar lagi gitu ibaratnya ya. Jadi it's a betul, good betul. thing kalau teman-teman sharing ke sekitar teman-teman. Jadi malah bisa memfilter yang mana yang support kita, yang mana yang nggak support kita. Mungkin tambahannya Pak, Iya, kalau kita sebagai seorang pebisnis ya Pak, kita kadang-kadang tuh butuh komitmen juga. Kalau katanya Pak Budi, saya baca di e-booknya adalah goals yang ditulis itu akan jadi doa buat diri kita sendiri gitu ya. Nah, itu betul, ibaratnya keuntungan kedua, kita cerita sama orang lain, itu kayak kita tuh sebenarnya komitmen ke diri kita sendiri. Saya akan lakuin ini loh gitu. Mau nggak mau ya kita akan kejar itu sebenarnya ya. Bahkan kita udah ceritain nih ke orang-orang kan. Jadi mau nggak mau ya kita akan kejar itu gitu. Jadi menurut saya dua betul. keuntungan ini itu jadi alasan kenapa di hari ke-23 ini ternyata Pak Budi bilang jangan ragu untuk sharingkan visi kita, ide kita mau apa, mau kemana ya Pak. Iya, iya. Artinya supaya kita kita dimengerti ya, supaya kita dimengerti oleh tim kita. Karena seringkali kalau kita nggak apa, kita itu nggak sharing, akhirnya kita nggak dipahami. Terus juga bagaimana kita melakukan visualisasi dan afirmasi. Afirmasi itu bisa self talk, bisa juga talk to other people. Sehingga
ini kalau kita udah bicara ke orang lain, wah kita akan malu untuk untuk menarik apa yang kita udah sampaikan kan. Wah, Iya, saya ingin menginspirasi 100 juta orang misalnya. Begitu diundang bicara, fee-nya berapa dulu atau apa dan sebagainya. Akhirnya, wah ini nggak konsisten dengan visinya ya. iya, Sehingga kita juga jadi ada self correction. Jadi ada kan Bapak waktu itu bilang Bapak ingin menginspirasi 1 juta orang, ya kan? Kita pasti ada yang mengingatkan orang lain. iya. Itu akan lebih bagus. Ya, dan itu saya juga mengetahui kekuatan itu dari kebetulan ini Pak, salah satu IG live-nya Sekolah Pembisnis ini tadinya tujuan saya adalah juga dengan kenalan sama pembicaranya kayak Pak Budi ini. Sampai sekarang nih saya udah hampir 100 IG live Pak. Di tahun Wih, ini kayaknya udah keren, 100 gitu ya, 100 IG live. keren, Dan keren. 100-100-nya ini dengan pakar-pakar yang kayak Pak Budi ya. Jadi semuanya nih punya insight yang luar biasa dalam gitu di bidangnya masing-masing gitu. Dan Pak Budi ini salah satu yang juga menginspirasi saya juga teman-teman. Jadi tadi kita baru sharing 4 doang loh teman-teman ya selama 1 jam ini. Dan isi dari ebook yang Pak Budi sharingkan ini gimana caranya membangun networking, bisa naik jabatan dan bisa lebih besar dengan grow networking itu bisa ditemukan di ebooknya Pak Budi. Jadi teman-teman kalau mau dapetin ebooknya mengenai networking plan that will change your life, ini cara Pak Budi juga merubah hidup, teman-teman bisa DM ke Budi Yukots, nanti saya juga share di story-nya. Lalu kirim nama teman-teman, kirim juga nomor WA teman-teman supaya bisa dikirimin e-booknya. Lalu tulis namanya SP Grow Network. Nanti Pak Budi akan kirimkan ke teman-teman karena tadi tujuan Pak Budi ya teman-teman ya. Bukan ngumpulin 100 juta dolar tapi menginspirasi 100 juta orang gitu ya katanya ya. Jadi saya yakin Iya, teman-teman nanti akan dikirimkan juga e-book yang tadi resep spesialnya Pak Budi gimana caranya dari no privilege lah saya bilang ya, dari anak seorang sopir mikrolet bisa jadi President of Guinness Bir Indonesia, tadi juga pernah jadi CFO dari Zalora gitu, jadi luar biasa teman-teman. iya, Thank you Pak Budi iya, atas waktunya, saya senang banget bisa sharing-sharing di sini bareng Pak Budi, bisa tanya-tanya dan mungkin pertanyaan terakhir deh Pak. Kayaknya kok iya. bagus-bagus semua ya Pak. Pak Budi ini sebenarnya pernah gagal nggak sih Pak gitu ya? Mungkin ini jadi pertanyaan ya. Pernah gagal nggak sih Pak? Pernah dipecat? Dan kalau dipecat tadi udah pernah seperti sharing ya. Saya ternyata pernah dipecat juga gitu. Supaya apa Pak? Supaya kadang-kadang kita orang yang lagi diproses ini kan gagal itu biasa ya Pak. Tapi Hmm. ternyata ujungnya asal kita punya jelas tahu mau kemana, teman-teman juga bisa gitu ya. Nah sebenarnya Pak Budi sendiri pernah gagal nggak sih Pak? Lalu pernah dipecat nggak sih Pak? Sesering apa sih Pak gitu? Tapi kok tetap bisa sampai top of the top gitu Pak? Apakah nggak pernah gagal sama sekali gitu Pak? Ya, saya orang yang paling banyak kegagalannya ya. Gagal pernah bangkrut beberapa kali bukan hanya sekali ya. Tapi kalau kita punya kerendahan hati, kita terus belajar, kita terus networking ya. Kalaupun kita pernah bangkrut, kita bisa bangkit dan even eh, keberhasilannya beberapa kali lipat daripada sebelumnya ya. Jadi kuncinya adalah kuncinya adalah kita punya nilai-nilai dan kita tahu formula suksesnya. Bagaimana membantu orang lain, solve people's problem, bagaimana kita terbuka seperti gelas kaca sehingga orang bisa memahami apa yang kita lakukan dan orang memahami visi dan mimpi kita seperti apa sehingga kita bisa mendapat dukungan, istilahnya mestakung ya, semesta mendukung. Jadi apa yang kita katakan, apa yang pikiran kita katakan itu akan menjadi suatu perintah ke alam semesta untuk membantu kita mewujudkannya selama kita betul-betul serius untuk itu dan konsisten dengan apa yang kita inginkan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang kalau kita praktekkan itu kita akan reach the top lah. Oke, thank you Pak Budi waktunya Pak udah sharing-sharing dan mampir-mampir ke sekolah pembisnis Pak. Sampai jumpa lagi Pak Budi di lain kesempatan Pak. Thank you Pak. Ya, terima kasih Pak Yosep dan teman-teman yang sudah dengerin. See you again.